Hola, what's up everyone? Welcome back to One Step Podcast bersama gue Cila di sini. Brought to you by One Step Forward. Hari ini gue berkesempatan untuk duduk dan ngobrol bareng salah satu penyanyi Indonesia yang menurut gue suaranya sadis banget. Thank you. Udah tahu dong siapa? Let's say hello to Kak Afgan. Hi. Hello. How are you, Kak? I'm good. I'm good. Okay. Sehat, alhamdulillah. How are you? I'm good also. It's very nice to see you again setelah 1 tahun dari konser Dekade tahun lalu, and then here we are. Yeah. Sehat terus kan, Kak? Sehat, alhamdulillah sih. Dan semua keluarga sehat ya? Lancar semuanya. Iya, karena kan actually we're in the middle of this corona pandemic ya, dan knowing that kita selalu di rumah, like staying safe. How is the corona life treating you? Awalnya sih berat ya, itu karena tiba-tiba harus stop semuanya. Jadi dari segala sisi berat gitu ya, gak cuma dari sisi musik atau kreativitas, tapi ya dari sisi financial juga berat, terus psychology juga berat gitu. Yang tadinya sukanya traveling tiba-tiba harus terkungkung di sini. Tapi sekarang aku udah bisa memetik hikmahnya, banyak sekali hikmahnya juga. Kalau orang-orang bilang kayak kita harus cancel 2020, kayaknya 2020 udah lewatin aja kayak gitulah. Menurut gue kita semua butuh sih break kayak gini yang tiba-tiba semua dunia berhenti. I think the earth also needs a break gitu. Yeah. Jadi sekarang ya lebih banyak olahraga, lebih banyak fokus sama diri sendiri, membenahi diri sendiri jadinya, karena kan kita nggak ada kegiatan lain, jadi sih gitu sih. Benar-benar diambil positivity-nya banget ya berarti. Setelah mungkin 3 bulan pertama yang kayak berat banget, sekarang udah mulai bisa mengambil hikmahnya. Soalnya mungkin kayak kita sudah mulai ada rutinitas nih Kak, berarti kan kayak before tadi traveling. Mungkin apakah dulu Kak Afgan tuh kayak kalau melepas penat tuh traveling kan? Iya, dulu? selalu. Aku tuh dulu jarang banget kalau lagi libur di Jakarta pasti selalu pergi. Okay. Pasti itu udah pasti. Jadi setiap tahun selalu pergi kemana-mana. Dan ini dalam setengah tahun dari actually udah setengah tahun lebih nggak kemana-mana. Bener. Di Jakarta doang, dan di Jakarta juga nggak boleh kemana-mana. Iya, dan pun kalau emang harus pergi pun extreme measures of protokol kesehatan aja sih, ya kan? Kayak sekarang udah berubah sih. Setelah corona ini mungkin everything will change forever gitu. Jadi yang tadinya suka pergi-pergi, sekarang udah terbiasa di rumah. Jadi sukanya lebih hangout di rumah. Mungkin hosting, kayak ajak teman-teman ke rumah daripada keluar. Staying safe literally. Ya pokoknya gitulah. Tapi staying sane. Pengennya sih, harus kalau staying safe. Iya benar. Kalau misalnya nih, kan sekarang kan kita pandemik, terus kayak bener-bener kalau keluar tuh kalau perlu aja. Like how do you identify yourself sih? Are you like feeling kayak gue introvert, jadi kayak gue biasa nih di rumah aja? Gimana? Berat sih gue orangnya soalnya extrovert. Oh oke. Extrovert yang mungkin ada sisi introvertnya juga kadang-kadang. Cuman most of the time gue suka having people around. Jadi berat banget sih buat gue untuk kayak nggak keluar-keluar. Gue tuh sebelum ada pandemi ini ya pasti setiap hari pergi kemana lah sama teman-teman gitu, nongkrong sampai malam baru balik ke rumah gitu. Sekarang ya udah berubah sih gaya hidup gue, totally different, lebih sehat pastinya, udah jauh lebih sehat, dan ya itu hikmah yang gue syukurin banget sih walaupun berat. Betul. Tapi ya that's the good side of it. Akhirnya punya waktu buat bener-bener diri sendiri bener-bener, ya kayak. Yeah, healthier good life. Yeah, that's really which is good. Okay. Yeah. Actually hari ini tuh yang bakal nanya-nanya gak cuma aku nih Kak, tapi kita udah ngumpulin dari pertanyaan ya dari masyarakat net yang biasa udah ngekomen di Instagramnya One Step Forward. Follow onestepforward.id. Jangan lupa Follow Afgan juga. Iya, of course. Afgansyah.reza. Iya, mantap. Tetap promosi. Tetap dong, always, nggak pernah never. Oke, nah jadi kita mulai masuk aja nih ya. I'm going to shoot the questions. Are you ready? Yes. Okay. Questions pertama ini dari Soraya Jezlin JZLN. Soraya from Malaysia. Hai Soraya. Hi Malaysia, hi Soraya. Katanya momen apa sih yang tidak akan dilupakan dari pandemic ini? And apakah yang Afgan ingin lakukan setelah pandemic? Like the most thing you really wanted to do? Setelah pandemic.
Traveling sih pastinya, traveling, mau jalan-jalan, udah pasti traveling. Dan mungkin ya I'm gonna release a new album. Karena kita udah mempersiapkan sebuah project yang cukup besar, tapi semua harus tertunda karena pandemi. Jadi ya, I think I owe it to the fans yang udah lama banget. Makanya pas konser Dekade kemarin kan bilangnya setelah ini saya mau break dari musik. Keterusan breaknya bener-bener tadi kayak cuman pengen mungkin 6 bulan ya, sekarang jadi setahun nih sampai Agustus. Betul, setahun. Jadi ya mungkin setelah ini mau rilis musik baru ya. Nice. Nah tunggu, tadi kan traveling lagi nih. Tadi aku lupa nanya, top 3 cities in the world menurut Kak Afgan. Cities atau cities. City atau ya negaranya aja. Cities. Aku suka London nomor 1. Terus kedua Jepang, Tokyo. Mungkin ketiga kayak Paris deh. Kenapa tuh Kak? Suka aja sih vibe-nya. Kalau London emang dari dulu udah suka sesuatu yang berhubungan dengan British tuh udah suka banget dari kecil. Kalau Tokyo ya it's like a whole different planet aja di sana, beda banget. Jadi kayak amazed dengan apapun gitu. Amazed dengan semua yang ada di Tokyo. Kalau Paris, I used to not liking Paris, tapi kemarin the last trip that I went there, ngelihat kayak the art scene di sana very very inspiring, jadinya sekarang jatuh cinta sama Paris. Oke. Jadi sebenarnya kayak karena ada momennya ya di sana. Kayak maksudnya karena ada momen that you identify with, that you associate with. Tadinya I kinda hate Paris. Terus udah kayak udah sampai 2-3 kali ke sana, nggak pernah enjoy. But the last time gue ke sana benar-benar like one of the best. Jadi I'm sorry Paris that I hated you at first, but now like I can't wait to go back to Paris. Okay. It's really nice. Oh ya, tadi terus ini kan masih dari pandemik. Tadi dia bilang yang tidak dilupakan dari pandemi ini. Yang tidak dilupakan dari pandemi ini. Apa Kak? Ya mungkin perubahan lifestyle yang tadi gue pikir gue nggak bisa kayak gitu, ternyata gue bisa gitu. Kayak lebih menghargai rumah, menghargai time with my family. Jadi mulai kayak attention juga nggak sih, maksudnya kayak kayaknya gue butuh bantal ini deh, yang kayak tadinya menghargai diri sendiri juga. Mulai kayak yang selama ini gue nggak urusin dari diri gue, selama ini gue coba ignore gitu ya, mulai gue jadi lebih self improvementnya lebih banyak sih sebenarnya. Terus jadi lebih belajar untuk belajar hal baru sih gitu. Kayak ikut masterclass online lah apa, sebenarnya udah gak ada kerjaan kan, jadi ya mau nggak mau harus belajar hal baru gitu. Iya, I feel you sih Kak, karena aku pun juga baru pandemi ini juga kayak baru go into kayak cobain yoga lah or something gitu. Semua I try a lot of new things. Iya kan, ada nggak sih yang kayak guys kalian tuh sebenarnya harus mencoba ini gitu, ada nggak sih? Gue setelah pandemi gue dari dulu pengen banget pilates. Nah, oh my god, that's hard. I took a Pilates class. Terus ini kayak it kinda changed my life sih. Itu kayak the best banget menurut gue, workout terenak buat gue. Dan I learned how to cook gitu-gitu. Oke. Iya, I learned how to cook, tapi kayak makanan diet gitu. Jadi sekarang lebih bersih. Terus I kinda stop drinking, which is nice ya. Yeah, that's nice. That's nice. Terus ya. Oh, that's a lot. Banyak sih yang menyenangkan. Shiftingnya benar-benar literally to the healthy side banget dong Kak. Like working out, like terus makanannya jadi bersih. Karena corona happens just once in a lifetime kan. Yes, that's true. Jadi mendingan kita gunain ini untuk advantage kita. Ya, dan cukuplah waktunya untuk build a habit out of it, like literally supaya berlanjut. Iya, mudah-mudahan. Jadi ada sesuatu yang baik di sesuatu yang mungkin challenging ini, ada sesuatu yang positif lah gitu.
Okay, that's really nice to hear. Okay, next question. Semoga tadi sudah terjawab ya Soraya. Dari, ini username-nya susah. Dari @shsyznd. Oke. Susah sekali. Who do you think you'd be if singing is not your career? Pasti tetap kerja di label sih. Either jadi A&R. A&R tuh kayak yang scout talent baru, terus kayak nge-groom mereka, yang nyari vibe dan sound yang cocok untuk mereka. I think I'll be good at it. Jadi masih berhubungan di musik sih. Kalau gue nggak jadi penyanyi, mungkin kerja di label atau punya label. Punya label mungkin. Oke. Jika kita boleh berhayal dikit, namanya apa kira-kira Kak? Nama labelnya? It's gonna take a while. Coba gue pikirin ya. I'm bad at like finding out. Really? Like apa? Sampai sekarang aja gue harus nama album baru gue ini. Kayak puter otak ya? Wah iya, jadi gue harus yang pas lah gitu. Jadi kalau on the spot agak susah. Oke. Kirain atau pernah nggak sih kayak namain some pet gitu? Itu pet. Oh iya. Actually aku baru adopt a dog. Oh, yes. Really? Apa ininya? Apa breednya? Mini pom. Oh, suka banget. Yeah, so I'm excited karena ya gitu, gue ngerasa kayak juga ya lagi pandemi gini juga I have a lot of free times. I can take care of it of her. Yeah, you have like a kayak body aja gitu kan, mau kemana kayak ada temen. Dan apa ya? I've been dealing a lot with anxiety sih di pandemi ini ya, karena kan you have to be isolated all the time. Dan I feel like having a dog mungkin is gonna make me feel like lighter atau kayak pasti brings a lot more joy. Yeah, that's very true tuh, karena aku juga masa lihat di beberapa berita dan lihat di I don't know like Instagram atau TikTok gitu, kayak banyak yang anxious banget gitu loh. Karena nggak ada yang tahu gitu. Ini like, uncertain. Yes. Aduh, maksudnya dari kayak ekonominya udah hancur, kerjaan banget juga. Kan? Jadi udah kayak anxieties banget sih. Dan lu mesti stay di sini, it's a hard time. Jadi ya mudah-mudahan. Having a dog tuh jadi you really need a new hobby. Jadi gue sekarang semenjak corona gue sekarang belajar archery, belajar panah. Punya pet baru gitu, jadi seru sih. Hal-hal yang gue nggak pernah pikirin, gue kayak ngapain gue belajar panah, tapi sekarang gue jadi addicted gitu. Betul. Ya itu sih yang memang harus dilakukan ya. Jadi to stay sane, find a new hobby, find something that you really like, learn new things. Yes. Oke. Benar sih. Oke, ditunggu ya nama labelnya. Iya. Belum nemu. Oke, next question. Ini dari @mauritania.s. What's your biggest motivation in music industry? And also, what's your favorite series? Jadi itu ada dua hal tuh. Series? Iya, TV series mungkin. My biggest motivation in the music industry, my biggest motivation is how to be better at myself. Like my only competition is between me and my past self. Jadi kayak semua karya-karya gue yang zaman dulu, I want to beat them, you know, and give something better all the time from the previous one. Jadi itu sih motivasi gue untuk kayak terus I have to evolve gitu, karena ya tahu sendiri kan, maksudnya industri musik kan gue yang industri musik dari awal gue mulai sampai sekarang tuh udah beda banget gitu. Jadi some people say yang karya-karya gue dulu ya pop banget ya, pada saat itu kan industrinya pop banget gitu. Kalau lo nggak pop ya ya jadi rada struggling. Nah sekarang udah mulai kayak bisa coba eksperimen dalam musik, jadi gue seneng banget sih. So ya motivasi gue untuk kayak mengalahkan karya-karya gue yang dulu mungkin bikin yang lebih bagus lagi gitu. Tapi have you ever feel like gini gak sih Kak, kayak aduh sebenarnya tuh the biggest challenge adalah ya gue, bukan not my past me, not my karya-karya gue yang sebelumnya, tapi ya gue gitu. Gue kadang gue mau bikin sesuatu tapi gue males atau apa gitu. Yes, benar banget. Oh, gitu? Benar banget. Jadi gue juga masih agak susah untuk mengatasi gue harus produktif nih. Susah banget. Jadi ya ini aja lah, maksud gue harus surround yourself with
people yang motivate lo, kayak misalnya kayak nih teman-teman gue yang selalu dorong gue, lo bikin apa kayak konten, kayak akhirnya sekarang bikin konten di YouTube weekly, bikin cooking show lah apa gitu. Jadi harus ada dorongan juga dari orang-orang. Ya, oke. Ya, I feel you sih Kak, karena kayak apa ya? Kalau misalnya, karena kadang gini, you want to rest, ya, karena kayak you feel like your body needs to rest karena mungkin abis workout seharian or something. Tapi kayak di kepala tuh kayak ada yang ngomong gitu, kayak ngapain lagi lo hari ini, you didn't do anything today gitu. Padahal itu kayak you identify with that nggak sih, kayak ada aja gitu terus. Iya pastilah. Cuman kalau gue lebih ke kalau misalnya udah procrastinating kayak main PS, gue tuh bisa kayak kalau udah main PS ya udah ya udahlah gitu. Buyar semuanya. Kalau nggak nonton series, tadi series ya, gue suka banget series. Reply 1988 ada di Netflix. Iya, aku tahu. Gue belajar banyak hal tentang hidup dari Reply ini, bagus sekali. Really recommend you to watch it. Terus gue sekarang lagi agak-agak Korean mode ya, jadi gue dengernya K-pop, terus nontonnya drama Korea. Terus yang kedua Kingdom sih, gue suka banget Kingdom. Yang ketiga gue suka crime documentary, jadi nonton Unsolved Mysteries, bagus. Itu it's all on Netflix ya? Semua Netflix ya. Semua Netflix, soalnya lagi kayak Netflix banget gak sih sekarang, apalagi hiburan kita. Iya bener, itu bener banget. Nah itu kan kayak sekarang nih Kak, kayak itu favorite series yang sekarang lagi tonton all time. Friends lah, Friends. Okay. Yeah, Friends. Favorite character? Di Friends, Phoebe. Why? Karena dia lucu banget. Phoebe tuh lucu banget, dan apa ya, dia embrace keanehannya dia, which is I really relate to, karena ya sometimes kalau lu agak beda sedikit lu ngerasa kayak wah kok gue nggak sama yang lain, tapi she reminded me to like always embrace my keanehan gitu, or kayak kalau misalnya apa namanya, kalau misal aku ya, kalau ngeliat Phoebe juga aku ngerasain hal yang sama sih. And jujur Smelly Cat tuh kayak nempel banget. Smelly cat, what are they feeding you? Itu kayak childhood memories semuanya. Parah sih, dan itu sumpah ya, bahkan aku sampai sekarang pun juga kalau untuk Friends all time favorite also tuh juga ditonton out of comfort, kayak comfort aja gitu. Padahal udah tahu kan ceritanya, udah hafal dialognya. Cuman kayak menghangatkan hati. That's really true. Heartwarming sih. Dan kita butuh konten-konten seperti itu sekarang. banget karena itu kayak feel good juga ya, maksudnya ditonton untuk feel good aja gitu. It's really nice. I honestly feel like we need more kayak heartwarming, heartfelt contents. Terus something yang bisa menghibur tapi nggak mamer gitu. Terus lagi you can sekarang kan kayak semua suka kayak showing off atau gimana. Well, I actually don't stand by that. Gue ngerasa kayak maybe tujuannya mau inspiring people ya, but I believe so that we can do it in a different way. Yeah, that's really true. Okay, and that's really nice karena aku juga suka Friends, jadi kayak nyambung. Okay, udah kejawabnya Mauritania. Next question. Yes. Pernah nggak ngerasain hal yang paling nggak bisa dilupain waktu ketemu friends? Oh, ini dari @dia Isabella, sorry. Hai Dia Isabella. Yang paling unforgettable ketemu fans ya? Nah, semuanya unforgettable sih. Paling kalau misalnya ngelihat yang kayak konser Dekade kemarin tuh, ngelihat footage mereka ngantri dari sore, terus di luar tuh rame banget mau ngantri, mereka bela-belain ngantri untuk nonton gue. Itu masih nggak percaya gitu loh, gue bisa kejadian dalam hidup gue gitu. Aku pun lihat sih Kak, waktu tahun lalu ya, waktu konser Dekade Afgan selesai tuh, kayak di belakang kayak banyak banget fans yang nungguin. Terus nungguin Kavin keluar tuh yang kayak benar-benar mereka masih energetik, padahal kayaknya mereka pas di dalam tuh udah
all out nyanyi gitu, pas udah selesai tuh masih energetik aja gitu ke belakang gitu. Dan pas ngelihat ke Afgan juga mereka langsung kayak iya nih gue cinta banget sih sama mereka. Dan apa ya, gue ngerasa kayak pengen lebih get in touch juga sama mereka. So that's why di konser ini ada rewind ini tuh bener-bener akhirnya di tengah apa ya keabsenan gue ini bisa ada sesuatu yang kita bisa celebrate bareng-bareng lagi gitu. Seru banget sih, menurut gue ini bagus banget. Aku juga sempet ini sih kayak ngelihat beberapa pertanyaan juga tuh, ada juga yang nanya, Kak bikin ini dong acara sama Afganisme gitu. Gitu. Iya, pandemic. of course, yes. Kemarin kita udah bikin virtual gathering. Iya betul. Ngobrol lewat Zoom satu-satu, nyanyi-nyanyi. Udah, karena aku beneran kangen sama mereka dan iya mereka tuh baik banget sih. Parah sih. Jadi gue kayak aduh, lebih pengen personal aja sih ke mereka gitu. Mungkin ada pesan kecil dulu untuk Afganisme. Pesan kecil apa ya? Baik-baik, sehat-sehat dan semangat terus, jangan putus asa. Karena banyak orang yang mulai kayak gimana nih hidup gue gitu kan. True. Jadi kayak percaya aja kayak apapun itu udah ada jalannya, dan just believe, keep the faith. Itu yang gue lakuin ke diri gue sekarang ini. Karena kan ya tahu sendiri kan, semua serba gak jelas sekarang. That's true. Well noted ya Afganisme. Oke, nah next nih. Sekarang kita udah mulai masuk ke yang generalnya konser Dekade Afgan tahun lalu. Ya. I was there. Dan jujur nonton ke Afgan tuh it's really spectacular show sih. Beneran karena kayak dari satu nih panggungnya keren visualisasinya and like you dance in like a few songs, right? You're the whole package sih pada saat itu. Thank you. It's really nice karena menurut aku one of a kind. Sumpah kayak nggak kalah, yang lainnya nggak kalah, kayak unforgettable night sih. Nah kalau Afgan sendiri karena one step forward sih. Soalnya banyak banget sih kayak turbulence-nya waktu persiapan itu sampai hari -4 aja tuh udah naik. Gue sampai nangis sih waktu itu karena there's so much things yang went wrong actually. Iya, dan pressure ya Kak pastilah. Ya. Dan nggak sesuai ekspektasi gitu. Tiba-tiba kayak I gotta be honest with you sis, kayak hari keempat, 4 hari sebelum konser gue ngecek tiket beberapa, karena kan capacity-nya we're trying to fill 5,000 kan. Terus hari ke -4 telepon Rodrik, tiket gimana bro gitu kan. Terus Rodrik kayak udah lemes gitu, 2.000 baru yang beli, 3.000 lagi. Iya. Dalam waktu 4 hari, gimana caranya? Gue udah actually itu kayak stres banget. Kita sampai mikir kayak gimana nih caranya ya? Apa bangkunya kita tutupin atau gimana? Udah planning kayak gitu. Terus tiba-tiba ya just mukjizat aja terjadi. Kita melebihi ekspektasi yang tadi 5.000 jadi yang datang 5.200. In just 3 nights itu semua bisa berubah. Jadi gue ngerasa kayak kita semua harus berpegangan sama-sama gitu loh, kayak ayo kita yakin tinggal 3 hari lagi mungkin siapa tahu bisa. Tapi ternyata beneran gitu. That's true. Jadi ya gue bersyukur banget sih semuanya bisa akhirnya in the end bisa sesuai. Betul. Melebihi malah ya. Karena waktu datang juga kayak kaget banget lah Kak, kayak buset kok ini rame banget dan bener-bener pack dan semuanya tuh ya kayak udah ready banget buat nyanyi gitu loh Kak. Jadi memang ya kita harus jangan putus asa sampai titik darah penghabisan ibaratnya gitu. Betul sekali. Ya. Dan itu yang dilakuin one step forward dan juga Trinity waktu itu kayak bener backing me up gitu. Jadi ya bersyukur gitu. Oke. Tapi berkesan banget dong ya jadinya. Iya, tadi kita lagi ngomongin apa, pokoknya pengalaman ini ups and downs banget. Terus begitu udah hari hanya sambutannya melebihi yang kita pikirkan, jadi itu rasanya puas banget sih. Jadi yang semua beban mental dan fisik yang udah dijalanin selama sebulan persiapan itu kebayar banget gitu. And I do believe that konser ini adalah konser yang paling gue banggain. Really?
Secara panggung, secara lighting, secara visual, secara semua bajunya lah, bandnya. Menurut gue itu benar-benar on point dan sesuai gue banget lah gitu. Because it was really good. Iya, thank you. Makanya gue gak sabar mau nonton lagi nih. Gak sabar mau nonton lagi gue, sumpah tanggal 9 nanti nih. Jangan lupa ya, makanya beli tiketnya. Beli tiketnya sekarang juga, please. Oke, next question nih dari @frda28_rn. Momen apa sih yang paling berkesan di konser ini dan drama apa yang terjadi di balik konser ini? Wah, tadi dramanya. udah ke ini dikit sih. Dramanya itu sih tiket. Udah kebuka loh. Tiket. Terus momen yang paling berkesan di konser ini selama itulah 2 jam ya konsernya. Itu 2 jam itu berkesan banget. 2 jam itu apa yang paling berkesan adalah yang lagu terakhir gue menyanyikan Terima Kasih Cinta. Itu lagu pertama gue yang sangat bersejarah, yang merubah hidup gue, dan itu gue nyanyiin terakhir di encore. Dan itu kayak mengharukan karena gue flashback. Pasti Sambil nyanyi sambil flashback kayak perjalanan karir gue dari awal. Kok udah 1 dekade aja gitu. Jadi itu buat gue berkesan di lagu terakhir itu. Aku nggak kebayang sih, maksudnya kayak aku nggak kebayang jadi Kak Afgan yang kayak udah 10 tahun lebih di industri musik, and then like singing your one song yang pertama dinyanyiin paling terakhir. Iya, itu encore ya. Kalau aku jadi Kak Afgan, maybe aku akan super nangis. Aku tuh sebenarnya pengen nangis sih, cuman aku orangnya susah nangis. Tapi itu udah kayak, menurut aku udah kayak oke, gue sudah mencapai titik ini, dan let's move on to the next chapter in my life gitu. Kayak gue ngerasa gue menutup satu dekade ini gue tutup dengan sangat indah lah malam itu gitu. Oke, that was really nice. Oke, terus kalau misalnya kan pasti persiapannya juga panjang ya Kak ya. Ada nggak sih kayak drama-drama kecil gitu yang mungkin terjadi gitu di belakang persiapan tersebut? Dramanya banyak banget. Oh, banyak banget ternyata. Pokoknya aku tuh selalu dibilangin sama penyanyi senior yang udah lebih dulu bikin konser besar sebelum aku, kalau bikin konser pasti akan ada drama. Jadi lo harus siap-siap, pasti akan ada drama lah begitu. Dan ya ini juga banyak banget sih dramanya. Either ada yang sponsor lah. Waktu itu udah ada sponsor mau masuk, tiba-tiba kayak sponsor utama tiba-tiba gak jadi, dan tinggal 3 minggu apa 2 minggu lagi gak jadi dapat sponsor. Itu gimana coba kita cari otak untuk ya gitulah, maksud gue kayak hal-hal yang unpredictable kayak gitu. Dan sekarang bikin konser udah gak segampang dulu. That's gitu. true, that's really true. In terms of sponsorship, kalau dulu bisa kayak rokok, bisa kayak apa, sekarang kayak banyak limitationnya yang membuat kita ribet gitu. Jadi ya itu sih drama-dramanya paling. Ya oke. Sudah terjawab ya. Next question ini dari @hijen. Jana from Malaysia. Halo Jana. Hai. Katanya kejadian kelakar yang pernah terjadi sewaktu konser yang orang nggak tahu, mungkin jadi yang funniest lucu. moment pas konser. Aku ngajak ponakanku 3 itu, yang anak kecil, si bocah-bocah itu, iya. Aku tuh nggak planning untuk ngajak mereka. Maksudnya itu bukan satu hal yang kita udah tulis di skrip atau gimana. Cuman on the day aku bilang ke show directornya, kayaknya lagu ini aku pengen ajak mereka bertiga kalau misalnya mereka berani. Aku juga mikir kalau mereka nangis nggak mungkin aku paksa kan. Terus akhirnya mereka bertiga itu datang ke atas manggung, nggak pakai latihan, nggak pakai apa, udah dia joget-joget. Mereka joget, iya. Jadi itu salah satu yang paling lucu sih, kayak sweet banget lah. Dan mereka ada satu ponakan aku yang pemalu banget, dan dia malam itu kayak justru yang paling ayo kita naik gitu. Jadi untuk mereka ada di situ mensupport aku tuh means a lot sih gitu. Dan they seem to enjoy it, like really enjoy it. They seem to enjoy it, kayaknya makanya harus dibikin grup kayaknya tuh bertiga. Lucu sih ya. Iya. Dibilangin apa tuh Kak biar bisa naik ke atas? Maksudnya kayak
naik dong nari gitu. Mereka pengen ketemu aku, kayak pengen. Mereka nyebut manggil aku Papa Agan kan. Mau ketemu Papa Agan. Jadi mereka nonton aku udah 2 lagu pertama, mereka pengen ketemu. Ya udah akhirnya naik. Oh, that's really cute. Karena aku pun juga waktu nonton bagian itu aku kayak, ya ampun lucu banget dan kok berani gitu loh Kak. Karena kan itu kayak in front of like, ya ampun baik banget gitu orang. Banyak banget kan? Parah banyak tuh banget anak kan? balita gitu kok berani gitu kayaknya ya. Ada kayak gen-gen performers kayaknya di dalam diri mereka. Itu benar sih. Kita tunggu ya ini grupnya. Iya lucu sih itu. Karena mereka lucu banget dan berani banget. Lucu banget. Love them. Iya, I love them. Terus kalau misalnya di menurut Kak Afgan sendiri nih, waktu Kak Afgan mau naik ke atas panggung gitu, ini pertanyaan yang ngakak sih Kak, tapi pernah nggak sih kepikiran yang kayak jujur takut kesandung? Iya, aku tuh takut kesandung, takut mic-nya jatuh, takut, itu pas sebelum naik lagu pertama tuh udah kayak istighfar, baca doa, terus menenangkan diri, karena kalau nggak bisa gila sih, bisa gimana ya, itu kan pressure gede banget gitu. Pasti ya. Hanya punya 1 malam dan I have to do it perfect, nggak boleh ada kesalahan, jadi ya udah itu ya ada kepikiran itu sih, takut semuanya salah lah atau soundnya nggak keluar lah atau gimana lah, tapi nggak ada, alhamdulillah semuanya. Soalnya kemarin aku juga kan udah ngobrol nih sama tim music ya, music directors, kemarin ngobrol sama Kak Marco sama Kak Rishanda juga. Terus mereka bilang satu hal sih mengenai Kak Afgan, that you are very detail oriented. Detail banget. Oh iya, aku tuh setiap malam saya selama sebulan ke rumah Marco, dari pokoknya sampai kayak bisa sampai jam 1, jam 2 pagi. Padahal aku udah capek banget, jadi siangnya latihan koreo, malamnya langsung ke Bintaro bikin aransemen musik ke sama Marco sama Sanip. Karena sebenarnya bisa aja aku bayarin mereka bikin aja deh gitu. Gak usah ada gue. Cuman aku ngerasa kayak aku harus ada di situ sih, karena untuk kayak nentuin, karena it's my kayak ini yang perform aku kan, jadi aku senyaman mungkin gitu, jadi aku tongkrongin lah tuh sampai kelar, udah capek banget, dan memang ya hard works pays off banget sih, tapi ya oh iya, mereka juga gokil sih, gue juga nggak salah menentukan mereka sebagai MD-nya, karena semua yang gue pengenin sebenarnya mereka bisa translatein dalam musik gitu, dengan cepat dan dynamic dari awal sampai akhir tuh nggak membosankan gitu. Song list segala macam semuanya dibuat dengan sangat perfect menurut gue gitu. So thanks Marco and Sanip, I really grateful that you were willing to do this concert, and I'm doing, hopefully gue bisa bikin konser lagi sama lo berdua gitu. Amin. Okay, this is actually the last question Kak. Okay. Ini dari @laurentiazashila27. Hai Sheila. Hai Sheila, hai. Oke, Kak, next project ada apa? Kangen banget pengen nonton Kak Afgan manggung soalnya. Ya next projectnya sih mau mulai, mungkin setelah pandemi ini berakhir ya, pastinya mau rilis new music ya, seperti gue bilang tadi. Dan mudah-mudahan sih setelah itu ya ada manggung-manggung lagi sih. So ya ditunggu aja. Gue sih sangat gak sabar sih, karena udah it's been a while since I put out. Last time I put out new music itu ya August 9 itu pas konser Dekade Lenggang Puspita. Itu juga Lenggang Puspita kan, kayak remake. Jadi kayak yang benar-benar ada juga satu project kolaborasi, ada 2 sih sebenarnya project kolaborasi yang lumayan gede dan gue gak sabar. So it's gonna be out mudah-mudahan sih end of this year. Nyanyi juga masa atau kolaborasinya duet. Okay. Kalau misalnya untuk mau nonton Kak Afgan manggung lagi sih bisa nonton Rewind tuh kan. Rewind lah pastinya, nonton Rewind. Sekarang kan emang ya kalau untuk manggung bikin konser rame-rame kan belum aman ya. Iya makanya. Jadi untuk ya buat nyanyi bareng kayak bisa nonton Rewind konser yang ada di rumah pastinya. Karena menurut aku it's something that yang kalau lu tonton lagi tuh lu juga nggak bosan sih Kak. Karena kayak
Iya, dynamic banget. Gue sebenarnya belum nonton yang versi. Gue nontonnya yang versi fancam di YouTube. Karena yang benar-benar yang proper rekamannya, yang apa yang kan waktu itu kan ada tim dokumentasi yang rekam juga. Itu gue belum pernah lihat, so I'm also it's gonna be my first time watching it juga nanti. Okay, that makes it like 100 kali more interesting. Hopefully, karena sampai ini gue nonton di fancam di YouTube gitu yang dari handphone orang gitu. Ya, jadi ya nggak sabar juga sih gue. Karena kita tiap hari nonton nih Kak, dan kayak tiap hari juga kayak wah gitu sih, gitu lagi. Karena kayak gue kangen banget sih sebenarnya itu momen kayak itu. I really want to relive the moments benar-benar ya. August 9th. Oke. Jadi sebenarnya itu aja. Well, that was fun. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol gini. Yes, it was fun. Yeah, it was nice. Thank you so much for your time, karena kayak aku tahu nggak gampang nih ya untuk cari waktu dan juga. Justru gampang nih sekarang. Gampang sih. But thanks for dropping by at my place. Yeah, ya ampun, my pleasure. It's nice having you guys, and spread the word. Yeah, get the tickets now. Yes. It's out now, right? On August 9th ya 2020. Tiketnya udah bisa sekarang, beli sekarang di tiket.com. Harganya mulai dari 50.000 aja. Nonton gak sih guys? Iya kan? Nonton gak sih guys? Ini worth it banget sih, gitu. Emang worth it, by the way. Emang worth it, by the way. Oke, Kak, by the way, I wish you all the best. You too, Semoga nanti bisa cepat berkarya lagi dan ditunggu semua kolaborasinya, ditunggu semua karya-karyanya. Semoga bisa bikin konser lagi ya sama One Step Forward. Ya, once this bener ya Kak? Iya, of course. Bener ya Kak? Pengen banget, sumpah. Oke, before we close this podcast, ada yang mau Kak Afgan sampaikan pesan untuk semuanya? Stay well aja, stay safe. Gue tau ini challenging times. It's very uncertain sekarang. So keep the faith aja. Dan I know we'll get through this together. And I love you. Okay. That's it for today, OS friends. Thank you banget udah mendengarkan. Sekali lagi jangan lupa beli tiket Rewind to konser Dekade Afgan 9 Agustus 2020. Tiket on sale now di tiket.com mulai dari 50.000. Streaming soon. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.